ada sebenarnya satu bagian di saraf otak gitu ya, di ujung-ujungnya yang memang butuh protein untuk dikembangkan juga, dan itu tersentuhnya hanya dengan Al-Quran. Yang penghafal Al-Quran dibanding dengan yang tidak menghafal Al-Quran itu mempunyai banyak prestasi kelompok yang menghafalkan Al-Quran. Jadi kecerdasannya berbeda. Itu sudah dibuktikan secara ilmiah. Kalau kita belajar Al-Quran, berarti otomatis kita memacu baik otak kiri maupun otak kanan. Mempelajari Al-Quran merupakan resep untuk memiliki otak yang sehat dan kuat. Iya. Nah, bener seperti ini, Opa? Iya, benar. Apa sih korelasinya? Kita baca Quran gitu kan? Ya secara pahala pasti ya, Dok ya. Iya. Tapi kenapa akhirnya bisa dibilang otak kita ini sehat dan kuat? Iya. Ini dari sisi mananya nih, Opa? Iya. Al-Quran itu banyak aspek yang bisa kita ambil hikmahnya. Ya, bukan 1-2 aspek saja. Ada beberapa aspek. Umpamanya begini, seseorang atau seorang anak lah gitu, zaman sekarang kan banyak tahfiz gitu kan. Mereka kan menghafal Al-Quran gitu kan. Betul. Itu menghafal Al-Quran itu merangsang otak untuk mencerdaskan otak anak tersebut. Karena dengan mempelajari Al-Quran dengan menghafal itu merangsang secara turi saraf, merangsang tumbuhnya sel-sel saraf pada otak, dan di ujung saraf itu kan ada protein-protein. Jadi tumbuhnya protein-protein di ujung-ujung saraf. Jadi kalau pada orang tua, walaupun jumlah saraf atau secara kualitatif jumlah sarafnya berkurang, tapi kalau dirangsang itu sel-sel saraf tetap berkembang, dan protein-protein yang ada di ujung saraf itu akan semakin berkembang, sehingga kecerdasan tetap diterpertahankan, sehingga menahan atau mengurangi terjadinya kepikunan. Masya Allah. Jadi bisa mengatasi kepikunan. Makanya orang-orang yang ahli-ahli Al-Quran itu kan tidak pikun kan. Cerdas-cerdas ya Pak ya. Jadi artinya ada sebenarnya satu bagian di saraf otak gitu ya, di ujung-ujungnya yang memang butuh protein untuk dikembangkan juga gitu ya. Dan itu tersentuhnya hanya dengan Al-Quran. Al-Quran ya. Oke. Nah, Dokter Bobi, kalau dari tinjauan medis, bisa nggak Al-Quran ini digantikan yang lain? Misalnya kayak buku yang lain atau jurnal yang lain untuk orang tersebut membaca dan mengingatnya. Apakah impactnya sama juga? Iya, jadi kan sebenarnya tidak hanya menghafal ya, menganalisa juga. Memang kalau kita lihat studi-studi secara umum, Dr. Opa juga pasti lebih tahu juga, ketika kita rutin untuk terus belajar hal-hal yang baru, Mas, apapun itu selama itu baik, itu tentu akan melatih otak kita. Otak kita kan terus dilatih dibandingkan mungkin di zaman sekarang kita scrolling aja, tidak ada sesuatu yang dipelajari, tidak ada dibaca, tidak ada ditulis, tidak dihafal. Dan tentu dampaknya lebih hebat kalau kita rutin belajar hal yang baru. Nah, salah satunya adalah Al-Quran. Nah, di Al-Quran ini memang banyak studi ya ilmuwan muslim yang melihat bagaimana pola otak dari seorang yang penghafal dan yang mempelajari Al-Quran dengan yang tidak. Ternyata berbeda sekali. Ya Pak ya? Iya. Jadi ternyata orang yang menghafal Al-Quran memiliki fungsional otaknya yang lebih baik dibandingkan orang yang sama sekali tidak tersentuh dengan hafalan Al-Quran atau memahami Al-Quran. Begitu ya Pak ya? Iya, ada penelitian yang membuktikan bahwa sekelompok anak ya yang penghafal Al-Quran dibanding dengan yang tidak menghafal Al-Quran itu mempunyai banyak prestasi anak-anak yang kelompok yang menghafal Al-Quran. Jadi kecerdasannya berbeda. Itu sudah dibuktikan secara ilmiah. Oke, jadi secara tinjauan ilmiahnya pernah dibuat juga gitu ya? Ya, sudah ada. Oke. Sudah ada. Masya Allah. Sehingga juga sampai saat ini Opa juga masih sering berinteraksi dengan Al-Quran gitu ya Dok ya? Banget. Masya Allah. Sehari? Setiap hari? Ya, setiap hari itu membahas ayat, minimal 1 ayat.
di sana saya mencoba untuk menerjemahkan Al-Quran. Karena di dalam kandungan Al-Quran itu kan kita belajar secara gramatika. Kami belajar satu komunitas belajar memahami Al-Quran itu memenggal-menggal kata-kata gitu kan di yang ada dalam Al-Quran sehingga tersusun suatu terjemahan. Dan itu membutuhkan analisa. Ya, di dalam memahami Al-Quran itu kita kan perlu suatu analisis berpikir gitu kan. Pada otak itu kan dibagi dua kan, otak belang kiri dan otak belang kanan. Pada otak belang kiri itu adalah tempat mengeluarkan kata-kata, ya kalimat-kalimat, dan kemudian tempat untuk melakukan analisa. Jadi orang mempunyai kemampuan analisis itu terletak pada kemampuan otak sebelah kiri. Otak kiri. Jadi untuk mempertajam otak kita melakukan analisis. Dalam Al-Quran itu banyak hal yang kita pelajari, kita melakukan analisis sebenarnya dalam rangka menerjemahkan Al-Quran itu. Jadi dengan demikian otak kita tetap terlatih. Otak kiri ya Pak ya? Otak kiri. Otak kiri. Dan kemudian begini, mengenai dan agar kanan, ya? Bacaan Al-Quran kita bagus, ya kan? Itu perlu fungsi otak sebelah kanan. Umpamanya gini, bagaimana kita membaca Al-Quran itu mempunyai suatu irama yang bagus, intonasi yang bagus, itu adalah fungsi otak sebelah kanan. Artnya di sebelah kanan ya? Iya, artinya sebelah kanan. Jadi kalau kita dengar orang-orang yang membaca Al-Quran dengan irama yang sejuk dan ada naik turunnya dan panjangnya berapa harkat, 6 harkat itu kan, 2 harkat itu dengan lemah lembutnya dengan uren itu fungsi otak kanan. Jadi kalau kita belajar Al-Quran berarti otomatis kita memacu baik otak kiri maupun otak kanan. Masya Allah. Jadi sinkronisasi antara otak kiri dan otak kanan itu terpacu. Masya Allah. Ini jadi pengingat lagi ya dok. Pengingat ya kita. Supaya kita yang masih muda-muda bisa dibilang gitu ya. Ini mulai membiasakan. Ternyata ini justru jadi dari kita membaca Quran, kemudian memahami, mentadaburi. Ini dua bagian otak ini semuanya berfungsi semua gitu berfungsi ya Pak ya. Semua ya. Masya berfungsi dan terlatih kali Mas. Berfungsi dan terlatih. Ya Pak ya, terlatih ya Pak? Ya, berfungsi dan terlatih. Beda. Artinya itu menjadi kayak semacam triggernya gitu ya buat makanannya. Exercise ya? Mungkin buat otak kiri dan kanan. Gak hanya bekerja tapi juga meningkatkan kemampuan fungsionalnya. Exercise dari otak. Oke, jadi kalau otot kita kan bisa di-exercise dengan kita nge-gym, ya olahraga. Nah ini olahraganya otak tuh salah satunya bisa dengan membaca dan interaksi dengan Al-Quran gitu. Iya. Masya Allah. Ya, di dalam Al-Quran itu kan banyak hikmahnya, ada banyak ilmunya, ya kan? Ada filosofi dalam, ada sejarah, ada hukum, ya kan? Dan macam-macam yang barangkali belum tergali. Masya Allah. Jadi para ulama mungkin jadi kayak saya ini kan baru 5 tahun ini memang betul-betul serius untuk menerjemahkan Al-Quran, terasa hikmahnya dan secara spiritual menimbul ketenangan pada batin. Masya Allah. Jadi ketenangan batin memang dengan Al-Quran. Jadi artinya dengan kita mempelajari dan berinteraksi banyak yang menjadi manfaat gitu ya. Tidak hanya dari sisi otak kita saja, namun di hati juga ada ketenangan gitu ya. Terus ya tentunya akan menjadikan kita lebih bisa menikmati kehidupan gitu ya dok. Iya, nikmatnya kehidupan spiritual. Betul. Jadi kehidupan itu bukan kehidupan fisik aja kan, spiritual kita kan juga harus dikasih makan ya. Dikasih makan ya. Masya Allah. Nah, Opa bertanya, kalau dari sisi tinjauan dari interaksi Al-Quran Opa gitu ya. Pernah gak sih ketemu dengan ayat yang menyatakan tentang hubungan dengan syaraf? Dan akhirnya Opa juga, wah bener nih. Kan secara ilmu kesehatan
Opa udah dapet nih gitu kan. Tapi ketika membaca Quran, wah nemu nih ada ayatnya ternyata. Dengan kesehatan ya. Iya. Betul. Ya kayak siapa dalam Al-Quran kan banyak kata-kata sifai sembuh Oke. sebagai obat. Kan gitu. Al-Quran adalah syifa Ya, Al-Quran gitu ya. syifa kan sebagai obat. Nah, kita yakin itu. Tapi untuk yang spesifik dengan syaraf gitu, pernah, oh ini ternyata ada benang merahnya nih ayat ini dengan syaraf, dimana juga kan tadi disampaikan syaraf itu terpanggil ketika kita berinteraksi dengan Quran, kita berpikir dengan jernih. Nah itu pernah ketemu dengan ayat-ayat yang seperti itu? Kan banyak dikatakan dalam Al-Quran, apalah ta'qilun, apakah engkau tidak memikirkan, kan gitu. Berpikir artinya menggunakan otak ya Pak menggunakan ya? otak. Masya Allah. Syaraf ya Pak? Iya. Masya Allah luar biasa. Jadi terjawab ya. Ini teman-teman yang di sini juga pada penasaran. Pernah nggak sih Opa ketemu dengan ayat yang menyatakan gitu ya bahwa Al-Quran itu ada kaitannya dengan syaraf. Iya. Ternyata dari sisi berpikir tadi ya. Iya. Di beberapa ayat disampaikan dan itu memang salah satunya adalah Allah memerintahkan kita untuk juga berpikir terhadap apapun yang kita ketemuin gitu ya. Iya. Masya Allah luar biasa sekali.